Ibu-ibu semua yang hadir dalam diskusi pagi ini. Terima kasih kepada Ibu Profesor Endang Rahayu Putrisya dan juga Bu Tias dan juga semua jajaran teman-teman di seluruh Indonesia dari perguruan tinggi, pelaku usaha UMKM dan pemerintah utamanya dan juga usaha-usaha lainnya. Kami ingin sampaikan hal penting, kalau boleh diperkenankan saya akan share slide. Baik, saya akan share. Ya, sudah terlihat share kami? Bisa mendengar suara saya? Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Keamanan pangan menghadapi new normal. Kita tahu kita menghadapi PSBB, tetapi pemerintah akan melakukan pengurangan pembatasan. Apa yang perlu diperhatikan? Saya sebelum memulai, saya ingin menyampaikan pendahuluan tentang profil organisasi APKEPI, Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia. Wadah profesional, para praktisi, profesi keamanan pangan, kami ini berkumpul tentu menjadi partner pemerintah juga masyarakat. Jadi ini didukung oleh Kementerian Perindustrian, oleh Kementerian Pertanian, Badan POM, dan GAPMI. Dan dalam perjalanannya Kementerian Kesehatan, Pariwisata, bersama-sama mendukung juga. Kami juga mendirikan LSP yang terlisensi BNSP. Kita terus bergerak dan APKEPI bekerjasama dengan Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM yang tadi disampaikan Februari 2020 kita berdiri di UGM mempunyai visi misi yang mulia. Kita akan terus membangun keamanan pangan di Indonesia. Kalau kita melihat statistik perkembangan data COVID dari mulai dan sampai saat ini memang terus meningkat, tetapi beberapa daerah mulai melandai. Kita lihat kemarin data COVID-19 di Indonesia seperti ini, 28.000 lebih yang terinfeksi. Namun kita lihat kurva rata-rata jumlah kasus positif di provinsi memang bervariasi, tetapi ada 102 kabupaten kota termasuk zona hijau. Dan ini yang mungkin akan dilakukan pengurangan pembatasan. Mengapa ini dilakukan? Karena dampak ekonomi pandemi ini cukup dahsyat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi masalah ekonomi. Data bulan April saja banyak sekali pekerja terkena PHK. Ini beda dengan krisis moneter tahun 98, UMKM berjaya, tapi saat ini hampir seluruhnya. Kalau dirumahkan, semua daya beli pendapatan tidak ada, daya beli masyarakat turun, dan ini akan menjadi masalah besar. Nah, apa prakondisi pengurangan pembatasan dan transisi menghadapi new normal? Ini kita bisa lihat di Indonesia ada epidemiologi sistem kesehatan surveillance sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Namun di dalam WHO ada 6 bagian dan yang bagian merah saya sampaikan yang relevan. Memang pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan dan surat edaran, tetapi kita harus melihat secara detailnya. Risiko wabah diminimalkan, terutama bagi kelompok rentan di lokasi padat, usaha pangan pertanian ini banyak kerumunan. Ini yang harus diatur. Langkah pencegahannya, baik mengurangi jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk bersih, dan juga masyarakat perlu diedukasi, dilibatkan dalam transisi pengurangan pembatasan.
Sejauh ini belum ada bukti bahwa virus penyebab COVID ini ditularkan melalui pangan. Itu betul. Saya cantumkan referensi di sini mulai dari Badan POM, WHO, FAO, FDA, otoritas keamanan pangan, negara-negara Eropa dan negara-negara maju lainnya sudah menyatakan tidak ada bukti satupun, jadi boleh dikata risiko rendah. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali, tetapi risiko rendah dan tidak disampaikan. Masalahnya adalah tadi aktivitas usaha pangan tadi, ada kerumunan ini menyebabkan risiko kesehatan masyarakat, ada transmisi orang ke orang, itu ya yang paling penting. Tapi pemerintah termasuk Badan POM, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa pasokan pangan ini harus terjamin, harus terjaga, jangan sampai terganggu keamanannya dan seterusnya, ketersediaan mutunya dan gizinya. Itu yang paling penting. Tetapi tetap kita memproduksi, namun dalam memproduksi kita harus jaga-jaga transmisi COVID tadi. Jadi praktek keamanan pangan harus dijalankan, itu sangat penting. Ya. Nah, saya membuat ini risiko terinfeksi. Bagaimana? Ya, memang data belum ada. Tetap kita ingin ada dosis infeksinya. Banyak pakar mengatakan 1.000 partikel. 1.000 partikel itu sedikit sekali ya, sudah menyebabkan. Sekali batuk mengeluarkan 3.000. Sekali bersin 30.000, ya. Satu hembusan napas bisa sampai 50.000 droplet ya, yang kecil, percikan kecil. Satu kali batuk bersin menghasilkan 200 juta partikel. Jadi kalau hitung-hitungannya kita orang bicara ada 200 partikel per menit, mungkin sekitar 5 menit bisa kena. Tetapi kalau ada yang batuk bersin, langsung itu berapa juta masuk kita. Kita tidak pernah tahu itu. Jadi pakai masker. Jadi saya sampaikan kajian risiko kecilan ini, pakai masker itu sangat penting, ya. Hindari kerumunan. Implementasi protokol COVID-19. Ada 3 hal penting, nanti akan disampaikan perinciannya, tetapi saya ingin highlight ada 3. 1, sanitasi pangan, mana-mana yang sering tersentuh, itu penting diperhatikan. Banyak daerah-daerah yang mungkin kita tidak pernah memikirkan, di mana tempat yang paling banyak, toilet contohnya. Di sana banyak aktivitas, orang batuk mengeluarkan riak, mengeluarkan bersin, kalau orang Jawa nyisih itu kan banyak di dinding-dinding, itu tolong diperhatikan. Juga kalau kita bicara di sarananya cleaning, disinfeksi, dan seterusnya. Higiene personal, ya. Higiene personal ini penting sekali, perlu ditegaskan lagi, praktek higiene personel, pengendalian kesehatan personel, penggunaan masker dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai. Ketiga, pembatasan fisik, pengaturan ulang jadwal kerja, dibagi kelompok kecil, jaga jarak, ini harus diperhatikan. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini usaha sepanjang rantai pangan, memang protokol sudah menyampaikan, tetapi bagaimana konteks situasi di masing-masing premises, tempat di mana sarana terjadi, kondisinya berbeda. Itulah perlu ada pelatihan bagaimana harus dipahami dengan benar. Ini salah satu kritikalnya. Penyelenggaraan keamanan pangan terpadu, saya ingin sampaikan di sini, penting sekali. Di sini ada jajaran pemerintah. Sebelah kiri ada blok hijau, itu adalah manajemen risiko oleh pelaku usaha. Sebelah kanan adalah manajemen risiko yang sudah disampaikan oleh kementerian lembaga. Nah, kalau kita kembali lagi sebelah kiri, hierarki sistem jaringan keamanan pangan, dari prasyarat dasar, sistem HACCP, sistem mutu pangan, dibutuhkan SDM yang andal. Nah, inilah perlunya kompetensi sumber daya manusia. Sekali lagi, APKB bekerja bersama UGM juga bersama-sama dengan stakeholders memperkuat
meningkatkan kompetensi tidak hanya di Jogja dan sekitarnya, tapi seluruh Indonesia yang tercinta ini. Pengawasan pangan terpadu, kita lihat di PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Di sini cukup tergambar dengan jelas siapa mengerjakan apa, instansi, kementerian, lembaga, pusat, daerah. Pemerintah daerah punya kewenangan tanggung jawab yang besar di ujung. Jadi ini yang kita APKP, UGM, dan teman-teman lain perguruan tinggi ingin bekerja sama membantu menjadi partner di daerah. Kita akan terus bergerak bersama-sama kementerian, lembaga, badan POM menjadi partner mereka. Jadi bagaimana mewujudkan ini? Terakhir, sebenarnya ini satu hal yang baik Ibu Endang tadi menyampaikan bahwa ini mimpi dimulai hari ini kita webinar series, tapi terus akan bergerak di seluruh Indonesia, ya. Kita terus bergerak. Baik, terima kasih. Kantor APKP sebentar ini ada 3 di Jakarta, di Bogor, dan di Yogyakarta. Ingat, di Yogyakarta kami hadir di gedung PAU UGM. Tentu tadi sudah disampaikan, kami bekerjasama dengan Pusat Studi Pangan Gizi UGM. Ya, jadi terima kasih. Ini paparan kami, semoga sukses.